siapa sebenarnya sosok Ustadz Nasihin ini? Dikutip dari berbagai sumber yang terpercaya dan beberapa sahabat dekatnya, Ustadz Nasihin ini merupakan warga Bandarjaya, Lampung Tengah. Sebelumnya, ia merantau ke ibu kota, tepatnya daerah Cakung, Jakarta Utara. Beliau sebelumnya ngontrak di salah satu komplek Bea Cukai Sukapura, Jakarta Utara. Kegiatan sehari-harinya, menurut para sahabat serta guru hipnoterapinya, Ustadz Nasihin merupakan salah satu karyawan Gramedia. Gramedia adalah toko buku terbesar di Indonesia. Beliau pun bersama sahabatnya kerja di perusahaan tersebut sudah 6 tahun lamanya. Awal mulanya sebelum jadi YouTuber, Ustadz Nasihin sempat mempelajari ilmu hipnoterapi yang diajarkan gurunya, sebut saja Kong Abi. Kong Abi pun sempat kaget melihat murid didikannya terjun jadi YouTuber yang adalah hipnosis atau hipnoterapi. Hipnoterapi adalah salah satu jenis terapi yang menggunakan metode relaksasi, konsentrasi intens, dan perhatian yang terfokus agar terciptanya kesadaran yang lebih tinggi atau disebut juga dengan trance. Ustadz Nasihin pun seiring berjalannya waktu mengenal dunia per-YouTuban dan mengidolakan Kang Ujang Bustomi. Karena menurut beliau dalam rekamannya yang beredar luas, menyebutkan jika sukses di YouTube ingin buka pesantren dan ingin buka padepokan. Jadi YouTuber memang hasilnya sangat menjanjikan. Bisa ratusan juta rupiah dalam per bulannya. Apalagi praktisi pemburu dukun santet yang ada di YouTube, videonya hanya settingan semata. Hingga akhirnya beliau pun ikut bergabung. Apalagi kontennya banyak disukai netizen, salah satunya grebek dukun santet. Karena menurut Ustadz Nasihin, semua praktisi pemburu dukun santet yang ada di YouTube, videonya hanya settingan semata. Hingga akhirnya beliau pun ikut bergabung di YouTube bersama sahabat dekatnya. Tepatnya sejak tanggal 26 Juni 2020. Di saat libur kerja, Ustadz Nasihin bersama sahabatnya membuat video rekayasa atau video settingan. Salah satunya adegan berantas dukun santet yang tempat syutingnya masih di sekitaran Sukapura, Jakarta Utara. Ada yang berperan sebagai dukun, ada pula yang berperan sebagai kameramen. Dan tak lupa juga ada yang berperan sebagai ustadz yang akan adu ilmu kesaktian PS Dukun. Namun ada hal yang sangat mengejutkan. Menurut sahabat Ustadz Nasihin ini, awalnya yang jadi kameramen Ustadz Nasihin adalah Safaat Rasul, yang sekarang ganti nama channel jadi Safaat Official, yang jumlah subscribernya saat ini 199.000 subscriber. Di dalam video yang ditayangkan di channel Pro 001 yang dulu namanya Pengkirombeng, Ustadz Nasihin begitu akrab dengan sahabat-sahabatnya ketika merayakan 100.000 subscriber, dan mereka pun terlihat makan bersama di salah satu rumah makan. Tak hanya itu, kebersamaan mereka pun begitu sangat dekat. Ketika mereka berlibur, mereka isi waktunya dengan mancing ikan. Namun persahabatan mereka pun tak selamanya berjalan mulus dalam membangun channel YouTube Padepokan Kolbun Salim yang sekarang dikelola Ustadz Nasihin. Menurut pendapat para sahabatnya Ustadz Nasihin, mereka kecewa dari segi pembayaran dan kesepakatan awalnya yang dalam perjanjiannya bagi rata, namun kenyataannya tidak, malah sistem digaji. Bahkan salah satunya mantan peran dukun, ada yang dibayar Rp200.000 setiap kali adegan. Hingga akhirnya mereka pun berpisah dan membongkarnya ke publik bahwa konten Ustadz Nasihin hanya settingan semata. Singkatnya, Ustadz Nasihin pun pergi ke kampung halamannya, tepatnya di daerah Lampung, untuk mengembangkan channel YouTube-nya. Karena
Karena tempat syuting Ustadz Nasihin bersama sahabatnya yang berada di daerah Jakarta Utara.